Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan hari ini kita melanjutkan materi yang sebelumnya. Kalau di materi sebelumnya sudah kita bahas tentang tegangan, regangan, modulus elastisitas atau modulus Young. Kemudian ada susunan pegas baik seri ataupun paralel. Nah, untuk pertemuan hari ini yang kita bahas ini nanti adalah contoh soal untuk susunan pegas ya. Jadi ini nanti, kalau kemarin kan kita belum sampai ke contoh soalnya. Nah, ini kita bahas untuk contoh soal susunan pegas baik seri ataupun paralel. Misal ada sebuah pegas dengan konstantanya misalkan 100 Newton per meter, disusun dengan pegas yang sama. Artinya kalau dengan pegas yang sama itu dia memiliki konstanta yang nilainya sama ya. Jadi konstanta pegasnya sama-sama 100 Newton per meter. Ini disusun dengan pegas yang sama secara seri misal. Kemudian dari pegasnya itu digantungi beban sebesar misal sebesar 25 kg. Nah, yang ditanyakan tentukan. Ini pertanyaannya tetap beranak ya. Tentukan yang pertama konstanta pegas, atau di sini yang kita cari adalah konstanta pengganti dari susunan serinya. Kemudian yang kedua kita cari pertambahan panjang dari susunan. Ini kalau seri kemarin itu kan yang sama apa nanti kita bahas kalau sudah membahas contoh soalnya ini ya. Nah, contohnya ini satu dulu untuk yang seri. Nah, sebelum kita membahas contoh soalnya, kita perhatikan yang diketahui, kemudian tuliskan dulu yang diketahui. Kalau bisa malah nanti digambar. Kalau seri kemarin kan gini ya, seri itu dia nyambung. Kalau ada dua pegas berarti pegasnya nyambung. Misalkan ini K1, ini K2, dia digantungi bebannya 25 kg. Nah, kemarin untuk yang seri rangkaiannya untuk atau susunannya itu, kalau yang seri itu yang sama adalah gaya yang menarik. Kalau pertambahan panjangnya itu nanti berbeda. Nah, ini pertanyaannya yang B, misalkan yang diminta pertambahan panjang pada susunan, artinya pertambahan panjang totalnya. Terus yang C pertambahan panjang masing-masing pegas. Kita cari semua masing-masing pegasnya. Nah, syaratnya untuk yang seri, kalau yang seri kemarin untuk diingatkan lagi, F total itu nilainya sama dengan F1 sama dengan F2. Nah, tapi kalau delta X totalnya, delta X total itu sama dengan delta X1 ditambah delta X2 itu. Terus boleh kita gunakan rumus F. Kalau mencarinya nggak ada delta X1 dan delta X2, kita boleh pakai F sama dengan K kali delta X. Kok K kali delta X? Ya benar, K kali delta X. Nah, kita pakai ini untuk mencari delta X-nya. Berarti delta X sama dengan F per K-nya. Atau kita nanti tinggal bolak-balik dari hukum Hooke ini ya. Nilainya seperti ini atau persamaannya ini. Nah, yang diketahui berarti ini ada K1 100 Newton per meter, K2 nya 100 Newton per meter. Nah, perlu diingat kemarin kalau misalkan tidak ada gaya yang menarik tapi di sini dia digantungi beban
Berarti nanti yang kita pakai di sini adalah gaya berat. Gaya berat itu rumusnya M kali G. Nah, ini rumusnya. Kita pakai persamaan yang ini. W sama dengan, jadi F-nya nanti diganti M kali G untuk mencari nilai pertambahan panjangnya dari susunan pegas. Nah, satu-satu dulu. Kalau kita mau mencari pertambahan panjang, otomatis kita harus ada F-nya. F-nya nanti udah bisa ya, M kali G. Kalau tidak diketahui di soal, otomatis nilainya G itu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Terus delta X-nya kita cari. K-nya kok ada 2 kayak gini, berarti kita cari konstanta penggantinya. Untuk rangkaian seri berarti kita cari pakai rumus 1 per KS sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Udah tinggal masuk nilainya, 100 ditambah 1 per 100. Nah, kalau ada seperti ini kebetulan nilainya sama, konstanta penggantinya. Kalau misalkan nanti ada 2 atau 3 pegas dengan konstanta pegasnya yang berbeda, misal di sini 100, yang kedua 50, berarti kan ini 1 per 100 ditambah 1 per 50. Nah, itu harus kalian samakan dulu penyebutnya, 50 sama 100, berarti kita jadikan 100. Nah, kalau di contoh soal ini karena sudah dibuat sama, atau soalnya ini udah saya buat sama-sama 100, berarti tinggal jumlahkan yang atas. 2 per 100 itu 1 per KS-nya ini. 1 per KS-nya 2 per 100. Berarti KS-nya tinggal dibalik. 100 per 2 sama dengan 50 Newton per meter. K-nya sudah dapat, tinggal kita cari delta X. Delta X kita pakai rumus di hukum Hooke. Berarti delta X total sama dengan, ini yang dicari, berarti K-nya yang pindah, F dibagi K total atau K serinya. F-nya kita ganti M kali G per K total sama dengan 25 dikali 10 per 50. 250 dibagi 50 atau 25 dibagi 5 sama dengan 5. Satuannya apa di sini? Ini berarti satuannya dalam meter. Nah, itu untuk delta X total. Nah, sekarang untuk yang C. Yang C kita cari delta X1 sama delta X2. Delta X1 kemarin untuk rangkaian atau susunan seri itu kita mencarinya, kalau delta X1 karena nilainya beda ya ini, berarti kita pakai persamaan F sama dengan K kali delta X. Jadi nanti K-nya yang kita pakai masing-masing. Nah, kebetulan karena di sini nilainya sama, berarti nanti delta X yang dihasilkan juga sama. Tapi kalau nanti beda 100 sama 50, berarti nanti delta X yang dihasilkan beda. Nah, kalau nilai konstanta 1, 2 dan seterusnya untuk pegasnya beda, kita pakai rumus delta X1 sama dengan F1 dibagi K1. Yang kalian ingat ini kemarin, bahwa besarnya F total atau gaya totalnya itu sama dengan F1 sama dengan F2. Ini berarti 250 dibagi 100 sama dengan 2,5 satuannya meter. Nah, delta X2 pun sama. Delta X2 berarti F2 per K2. 250 per 100 sama dengan 2,5 satuannya meter. Nah, ini contoh soal untuk yang seri. Nah, soal yang sama, jika soal ini kita terapkan untuk rangkaian paralel atau susunannya kita ganti aja. Jika susunannya kita ubah, jadi paralel. Nah, sekarang kita ubah yang paralel, berarti dia bertingkat atau bercabang. Ini. Nah, digantungi beban sama-sama 25 kg, ini K1, K2. Yang perlu diingat kemarin untuk yang seri
nilai yang sama itu adalah F-nya. Berarti di sini F totalnya itu jumlahnya ya. F total itu F1 ditambah F2. Nah, yang sama delta X total sama dengan delta X1 sama dengan delta X yang kedua. Pertanyaannya sama, kita mencari K total terus delta X total sama delta X1 2. Yang pertama dulu, kita mencari konstanta pengganti. Kalau paralel ini enak, tinggal K paralel sama dengan K1 ditambah K2. 100 ditambah 100. 200 satuannya Newton per meter. Terus yang B kita cari apa ini? Untuk yang B kita cari pertambahan panjang di pegasnya. Pertambahan panjangnya untuk delta X total rumusnya itu apa? Delta X total itu adalah F dibagi dengan K totalnya atau K paralel di sini. Ini tetap M kali G per K total. 25 dikali 10 per 200. Nah, ini sama 25 dibagi 2. Kalau 25 dibagi 2, 12,5. Kalau dibagi 20 berarti 1,25 satuannya dalam meter. Nah, yang C terakhir, kita mencari delta X1 dan delta X2. Ingat tadi, kalau di paralel itu nilai delta X1 nya sama dengan delta X2 sama dengan delta X total. Berarti ini nggak usah dicari, udah nilainya sama. Delta X2 sama dengan delta X total. Jadi semuanya sama-sama 1,25 meter. Nah, berarti yang sama itu apanya kalau di rangkaian atau susunan paralel? Jadi yang sama itu dia poinnya ada di F-nya. F1 sama F2 nilainya beda. Kalau kita diminta mencari sekalian. Jadi pertanyaan yang ditambahan. Gaya di masing-masing pegas. Kalau di masing-masing pegas kita tentukan berarti dari F1 sama dengan K1 dikali delta X1 100 dikali 1,25 sama dengan 125 Newton. Nah, karena ini nilainya sama, karena K1 nilainya sama dengan K2 sama-sama 100 Newton per meter, secara otomatis nilai F1 sama dengan F2 yaitu 125 Newton. Ini kalau dijumlahkan jumlahnya itu harus sama 250 Newton. Berarti ini sesuai dengan 25 dikali 10 gitu. Oke, 2 contoh soal untuk pegas. Ini sampai di sini ya. Jadi hari ini untuk pertemuan kali ini saya hanya memberikan contoh soal untuk susunan pegas baik seri ataupun yang paralel. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.